Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadlah dengan NIM 240404502070. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Begitu pula salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dua materi. Yang pertama itu mengenai karakteristik anak berkebutuhan khusus, dan yang kedua itu mengenai identifikasi dan asesmen ABK. Baik, langsung saja kita masuk pada materi karakteristik anak berkebutuhan. Kita akan membahas mengenai apa sih itu ABK. ABK atau biasa disebut dengan anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki perbedaan yang jelas dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Perbedaan ini itu bisa berupa masalah fisik mereka, kemampuan berpikir, interaksi sosial, atau emosi. Selain itu, mereka juga seringkali memiliki kelebihan di bidang tertentu, seperti ia memiliki bakat yang sangat menonjol Oleh karena itu, ABK ini memiliki kebutuhan yang unik. Jadi penting untuk memberikan pendekatan pendidikan yang khusus dan disesuaikan dengan kemampuan serta minat mereka. Dengan cara ini, mereka dapat belajar dengan lebih baik dan mencapai potensi maksimal mereka. Ini itu berarti guru dan orang tua perlu bekerja sama untuk menemukan metode belajar yang paling efektif bagi setiap anak, karena mereka merasa nyaman dan termotivasi dalam proses belajar jika pelajaran mereka itu sesuai dengan minat mereka. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai kategori dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus ini dapat menjadi beberapa kategori berdasarkan karakteristik yang mereka miliki. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tunanetra. Tunanetra ini adalah anak-anak yang tidak bisa melihat atau mungkin bisa melihat tapi kurang jelas atau hanya sedikit. Mereka itu mengandalkan indera lain seperti pendengaran, sentuhan untuk memahami lingkungan di sekitar mereka. Contohnya, mereka itu mungkin menggunakan tongkat untuk membantu bergerak dan mengenali objek. Yang kedua itu adalah tunarungu. Tunarungu ini anak-anak yang mengalami masalah pendengaran, mulai dari yang ringan hingga pendengaran yang hilang total. Mereka itu sering memerlukan cara komunikasi lain, seperti yang sering digunakan itulah bahasa isyarat untuk berinteraksi dengan orang lain. Dengan dukungan yang tepat, mereka itu dapat belajar dan berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga yaitu tunagrahita. Tunagrahita ini adalah anak-anak dengan IQ di bawah rata-rata. Mereka itu mengalami kesulitan dalam belajar. Mereka memerlukan pendekatan pengajaran yang sabar dan terstruktur sehingga dapat membantu mereka memahami pelajaran dengan baik. Pendekatan ini tuh bisa meliputi menggunakan alat bantu visual atau metode belajar yang lebih sederhana. Selanjutnya itu yang keempat itu tunadaksa. Tunadaksa ini anak yang memiliki keterbatasan gerak akibat ada masalah pada tulang, otot, atau saraf mereka. Mereka membutuhkan alat bantu seperti biasa sering digunakan itulah kursi roda untuk bergerak yang lebih leluasa. Dengan dukungan fisik yang emosional, mereka itu dapat berpartisipasi dalam berbagai aktivitas. Selanjutnya adalah tunalaras. Tunalaras ini adalah anak-anak
yang mengalami gangguan emosi atau perilaku. Mereka mungkin menunjukkan sikap yang menentang atau bahkan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Penting bagi mereka itu untuk mendapatkan dukungan dari orang dewasa untuk memahami emosi mereka. Selanjutnya, anak berbakat atau biasa dikenal dengan anak istimewa. Anak-anak ini itu memiliki IQ yang tinggi atau bakat luar biasa di bidang tertentu seperti seni atau sains. Meskipun mereka berbakat, penting untuk memberikan pendekatan yang khusus agar mereka itu tidak merasa tertekan atau bahkan merasa kesepian. Mereka itu membutuhkan dukungan dari guru dan orang tua yang sangat penting agar mereka dapat berkembang dengan baik dengan memahami kategori dan karakteristik ini. Dengan memahami kategori dan karakteristik ini, kita dapat memberikan dukungan yang lebih baik bagi ABK sehingga mereka itu dapat belajar dan berkembang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Di sini kita akan membahas 5 faktor penyebab yang menyebabkan seorang anak memiliki kebutuhan khusus. Yang pertama, kita akan membahas mengenai gangguan neurologis. Gangguan neurologis ini itu masalah yang terjadi pada otak atau sistem saraf yang mempengaruhi cara belajar dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu disebabkan oleh faktor genetik atau biasa kita bilang faktor keturunan. Ini itu terjadi karena riwayat kesehatan dalam keluarga yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Misalnya, jika ada anggota keluarga yang memiliki kondisi serupa, kemungkinan anak juga bisa mengalaminya. Penyebab yang ketiga itu adalah paparan zat yang berbahaya. Saat ibu hamil itu mengonsumsi zat yang berbahaya seperti alkohol atau obat-obatan terlarang dapat menyebabkan masalah dalam perkembangan anak yang ia kandung. Yang keempat, komplikasi medis. Ini itu terjadi saat kelahiran atau bisa saja terjadi setelah kelahiran, seperti disebabkan oleh infus atau kelahiran prematur yang bisa mempengaruhi perkembangan anak. Yang selanjutnya itu lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan sosial dan keluarga yang kurang mendukung seperti kurangnya perhatian atau sumber daya bisa memperburuk kondisi anak dalam menghambat pengembangannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek emosional dan sosial anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus ini itu sering sekali mengalami kesulitan dalam mengolah emosi mereka. Misalnya, anak dengan autis, mereka itu mungkin sulit untuk mengungkapkan perasaan mereka. Sementara anak dengan ADHD cenderung bertindak impulsif. Kesulitan ini itu bisa membuat mereka merasa kesulitan saat berinteraksi dengan teman-teman atau orang lain. Maka dari itu, sangat penting bagi mereka untuk berada dalam lingkungan yang penuh kesabaran dan dukungan. Karena dengan bantuan yang tepat, mereka bisa belajar cara berinteraksi dengan baik dan mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan. Bahas mengenai apa sih peran keluarga dalam perkembangan anak berkebutuhan khusus. Keluarga itu memainkan peran yang sangat-sangat penting dalam pengembangan anak berkebutuhan khusus. Karena dengan dukungan dari orang tua itu dapat membantu anak membangun kepercayaan diri dan pengembangan kemandirian dan beradaptasi dengan baik di lingkungan sekolah dan sosial. Selain itu,
Keluarga juga itu bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang diperlukan kepada guru dan tenaga profesional lainnya. Karena dengan kolaborasi dengan baik antara keluarga dan pihak sekolah, anak ABK ini dapat menerima dukungan yang lebih efektif untuk tumbuh dan berkembangnya si anak ABK ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi kedua, yaitu mengenai identifikasi dan asesmen ABK. Yang pertama kita akan membahas mengenai mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus. Identifikasi ini adalah langkah pertama untuk mengetahui apakah seorang anak ini memiliki kebutuhan khusus. Proses ini biasanya dilakukan oleh orang tua atau guru dengan memerhatikan beberapa tanda. Yang pertama itu mungkin kesulitan berbicara atau berkomunikasi. Ini bisa dilihat dari anak ini mungkin mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikirannya atau perasaan mereka. Bisa saja terjadi karena disebabkan mereka jarang berbicara atau jika berbicara sulit untuk dimengerti. Yang kedua itu kesulitan untuk memfokuskan perhatian. Anak ini mungkin tampak tidak dapat mengkonsentrasikan pada tugas atau kegiatan. Mereka mungkin mudah terganggu dan sulit menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga itu hambatan dalam bersosialisasi. Anak ini mungkin kesulitan berinteraksi dengan teman-teman. Mereka bisa jadi merasa canggung dalam situasi sosial dan tidak tahu cara bermain dan berkomunikasi dengan anak lain. Jadi, dengan kita memperhatikan tanda-tanda yang telah tadi disebutkan, orang tua dan guru itu dapat lebih cepat mengenali kebutuhan anaknya. Jika ada kekhawatiran, penting untuk berkonsultasi dengan orang yang profesional untuk mendapatkan penilaian yang lebih lanjut. Karena identifikasi yang tepat dapat membantu anak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan dan perkembangannya itu bisa secara optimal. Langkah-langkah asesmen anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan asesmen. Asesmen ini adalah proses evaluasi mendalam yang dilakukan setelah identifikasi awal untuk memahami kebutuhan dan potensi anak secara menyeluruh. Ada beberapa langkah-langkah dalam asesmen. Yang pertama, menentukan keterampilan yang perlu diajarkan. Di sini kita mengidentifikasi area keterampilan yang perlu menjadi fokus dalam pembelajaran anak. Guru di sini, peran guru di sini membantu dan tahu apa yang harus diajarkan. Yang kedua, memilih perilaku atau komunikasi yang dinilai. Kita menentukan aspek-aspek tertentu yang akan dievaluasi. Misalnya, apakah fokus pada keterampilan sosial, emosion, komunikasikah, atau akademik. Yang ketiga itu mengatur aktivitas evaluasi. Di sini kita merancang kegiatan yang akan digunakan untuk menilai kemampuan anak. Kegiatan ini itu harus sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Yang keempat, itu mencakup hasil observasi dari kinerja anak. Di sini peran guru mengumpulkan data tentang bagaimana anak berperilaku dan bagaimana selama kegiatan. Ini itu mencakup pengamatan secara langsung serta hasil dari tugas yang diberikan. Yang kelima, merancang tujuan pembelajaran. Di sini guru menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pendidikan anak. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dan realistis. Asesmen ini tuh sebenarnya mencakup berbagai aspek termasuk akademik, sensoris, motorik, psikologis, dan sosial. Karena dengan langkah-langkah ini kita dapat merancang pendekatan yang tepat untuk mendukung perkembangan si anak. Kita akan membahas mengenai tantangan yang dihadapi dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus.
atau ABK. Dalam pendidikan, anak berkebutuhan khusus ini terdapat berbagai tantangan yang sering dihadapi. Yang pertama itu, tantangan yang pertama itu adalah kurangnya alat asesmen. Banyak guru tidak memiliki alat atau metode yang tepat untuk mengevaluasi kebutuhan dan kemampuan anak berkebutuhan khusus ini. Yang kedua itu kurangnya pelatihan untuk guru. Banyak guru yang belum menerima pelatihan yang cukup untuk mengenali dan menangani anak berkebutuhan khusus dengan efektif. Yang ketiga, kurangnya komunikasi. Komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah ini seringkali kurang memadai, yang dapat menghambat proses pembelajaran anak. Yang keempat, tantangan yang keempat itu fasilitas sekolah. Banyak sekolah yang belum dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung pendidikan inklusif, sehingga menyulitkan anak berkebutuhan khusus untuk belajar atau berkembang. Materi yang terakhir mengenai solusi. Di sini tuh solusi untuk mengatasi tantangan yang telah dijelaskan tadi. Untuk mengatasi berbagai tantangan yang hadapi dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di sini itu ada beberapa solusi yang harus diterapkan, yaitu yang pertama, pelatihan berkelanjutan bagi guru. Di sini solusi itu menyelenggarakan program. Di sini kita harus menyelenggarakan program pelatihan bagi guru agar mereka lebih siap untuk memiliki pengetahuan yang cukup dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, menyediakan alat asesmen yang sesuai. Karena dengan menyediakan alat dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan asesmen yang efektif dan tepat. Yang ketiga, membangun komunikasi yang baik. Kita harus meningkatkan komunikasi antara sekolah dan orang tua agar dapat bekerja sama untuk mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus ini. Yang keempat, menyediakan fasilitas ramah anak berkebutuhan khusus. Di sini kita harus membangun dan memperbaiki fasilitas di sekolah dengan memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus sehingga mereka dapat belajar dengan nyaman dan lebih efektif. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus ini itu memiliki berbagai karakteristik dan tantangan yang unik. Pendidikan inklusif ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak untuk belajar secara setara. Proses edukasi dan asesmen itu juga sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anak berkebutuhan khusus ini mendapat pendekatan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Keberhasilan pendidikan yang inklusif tergantung pada kolaborasi yang baik antara keluarga, guru, sekolah, dan tenaga profesional lainnya. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya mengenai materi karakteristik anak berkebutuhan khusus dan identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus untuk tugas ujian tengah semester. Cukup sekian dari saya. Minallahi musta'an wa alaihi qasdus sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.